Yesaya 46 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca untuk ketemu semua pada saat ini. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan. Sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan. Dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, damai sejahtera Tuhan bagi ketong semua. Nah, beta pasti ketong mengingat satu lagu yang tahun berapa ya, mungkin 10 atau belasan tahun, lagu sangat terkenal, lagu dari Mbah Surip, tak gendong kemana-mana gitu ya, tak gendong kemana-mana. Lagu yang sangat terkenal, sederhana, tapi hampir semua orang dari berbagai usia menyanyikannya. Entah kenapa dong suka, mungkin karena sederhana, mungkin karena kata-katanya lucu, atau apapun juga itu. Tak gendong kemana-mana. Dalam ayat 4 dari Yesaya 46, dia berkata, aku yang menggendong kamu, sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita tahu kita orang berdosa, tapi kenapa Tuhan mau terus menggendong kita? Apakah karena kita baik? Tidak. Kalau kita tanya sekarang ini, ketong semua di sini pasti kita akan mengaku dengan sejujur-jujurnya, saya berdosa. Saya tidak layak bagi Tuhan. Sampai seusia ini saya orang berdosa. Tapi Tuhan bilang, aku menggendong kamu. Ada satu kata dalam Alkitab yang tidak ada di dalam apapun juga, dimanapun juga, dan orang susah menerjemahkannya. Kata itu namanya kasih setia. Kita kebanyakan hanya tahu kasih, sayang, cinta. Kasih setia itu hanya ada di Alkitab. Kasih setia itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani keset, ya seperti kotong punya keset ini, keset. Kasih setia itu adalah kasih yang didasari oleh perjanjian. Dan itu ada misalnya agak mirip-mirip seperti covenant, janji nikah. Jadi orang mengasihi karena dia berjanji. Jadi kita mengasihi seseorang bukan karena dia baik kepada kita. Saya mengasihi kamu bukan karena kamu baik kepada saya. Sekalipun kamu berbuat jahat kepada saya tetap mengasihi kamu. Itulah kasih setia Allah. Kasih yang dasarnya perjanjian. Dan beta sangat percaya pernikahan, kalau kita di gereja kita tahu pernikahan itu terjadi bukan karena cinta. Makanya pendeta memberkati kita setelah kita janji nikah. Karena kamu sudah berjanji, dan karena Allah yang memerintahkan itu, atas dasar itu aku menikahkan kamu. Itu kata pendeta. Banyak orang menikah karena cinta, selesai di tengah jalan. Tapi orang yang menikah karena kasih setia, karena janji nikah itu, dia bertahan sampai akhir. Itulah kasih setia. Nah, ada satu cerita yang beta yakin di antara kotong pasti pernah dengar, cerita footprints, jejak kaki. Katanya ada orang yang bermimpi jalan di pantai, ini ada pantai ya, dia jalan. Awalnya dia melihat 2 pasang kaki, berarti ada 4 tapak kaki, 2 pasang kaki. Jalan-jalan sampai mungkin mulai ada batu karang dan sebagainya. Dia lihat cuma dia punya jejak kaki. Lalu yang satu di mana? Dia mulai marah pada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, yang kamu lihat pertama itu saya dan kamu berjalan bersama-sama, tapi ketika kamu jalan di batu karang, saya sedang menggendong kamu. Yang kamu lihat adalah jejak kaki saya, bukan jejak kaki kamu. Saya menggendong kamu, saya menyelamatkan kamu. Walaupun kamu marah-marah, tetap saya menggendong kamu. Satu kata dalam Alkitab, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, ketika Musa tanya kepada Tuhan,
kamu mengutus saya kembali ke Mesir. Kalau orang Israel bertanya, siapa Tuhan yang mengutus kamu? Saya bilang apa? Tuhan bilang, Ehye, Asher, Ehye. Aku adalah aku. Bahasa Yunaninya ego eimi. Bahasa Inggrisnya I am. Nah, banyak orang sering bertanya menantang orang Kristen. Coba kamu tunjukkan di Alkitab di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak akan pernah ada kata itu. Tapi ada satu ayat yang sangat dekat ke situ di Yohanes 13 ayat 13. Tapi dalam terjemahan kita Indonesia, kita agak susah menemukannya. Yesus bilang kepada murid-murid begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang akulah guru dan Tuhan. Itu terjemahan Indonesia. Tapi terjemahan Yunaninya ego eimi. I am. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, I am. Aku adalah aku. Akulah itu. Aku adalah aku. Artinya, kamu mau keadaan seperti apapun, aku tetap aku. Aku mengasihi kamu bukan karena kamu baik, bukan karena kamu jahat, tapi karena aku. Makanya aku mengasihi kamu. Itulah kasih setia Tuhan menggendong kita sampai kapanpun. Dia tetap pada kesetiaannya. Nah, lalu ada lagi yang bertanya gitu. Lalu bukti apa lagi gitu? Nah, Yesus membuktikan dirinya Tuhan bukan dengan omong-omong. Banyak dari kotong kan biasanya kalau lu jago lu pukul dia duluan. Kalau lu jago dulu kalau masih kecil, kalau lu jago cubit dia pun telinga. Kalau lu jago lu balas. Nah, Yesus membuktikan dirinya Tuhan dengan melakukan hal-hal yang hanya Tuhan saja yang bisa lakukan. Makanya ketika orang-orang Yahudi mendengar dia bilang dosamu sudah diampuni, dong sangat marah. Lalu Yesus bilang begini, mana yang lebih mudah? Katakan dosamu sudah diampuni atau bangkit dan berjalanlah. Nah kan kalau kita kan lebih mudah omong toh. Ada anak-anak sering kritik orang tua ini enak omong sah tapi dia sendiri pernah bikin. Dia suruh anak-anak pergi gereja tapi dia sendiri pergi gereja. Nah, Yesus buktikan supaya kamu tahu bahwa akulah dia. Sekarang aku katakan kepada orang ini, dosamu sudah diampuni, bangkit dan berjalan. Dia membuktikan itu. Orang Yahudi tahu bahwa hanya Allah yang berhak menerima penyembahan. Yesus ketika orang menyembah dia tidak menolak. Lalu dibangkitkan orang mati, dia teduhkan alam. Dia lakukan hal-hal yang membuktikan siapa dia. Nah sekarang ketong masing-masing. Dari mana orang tahu bahwa kita orang Kristen? Bukan karena kita pergi ke gereja pegang Alkitab. Bukan itu. Tapi apa yang seperti kata Yesus, Matius 7 ayat 4-7, apa yang kamu dengar, lakukan itu. Dan Yesus dia menunjukkan dirinya Tuhan kepada kita itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya waktu khusus dengan dia, kita sangat sulit untuk mengenal bahwa dia sudah berkati saya. Dia sudah mengasihi saya. Dia adalah Tuhan yang tetap menggendong saya sampai kapanpun. Kalau kita sibuk dengan segala kesibukan kita susah untuk tahu itu. Makanya Yesus kritik Marta, kamu terlalu sibuk, kamu terlalu khawatir. Satu saja, duduk, diam, dengar. Maka kamu akan tahu akulah dia. Nah sekarang bagi ketong semua, dari mana ketong tahu Yesus Tuhan? Dan dari mana orang tahu kita Kristen? Ketong tinggal di lingkungan Kristen, istilah beta, sangat sulit bikin air laut jadi asin. Nah, memang dia sudah asin. Kita punya tantangan. Makanya Yesus bilang, susah bagi seorang nabi diakui di tanah kelahirannya. Kan orang tahu kita kelahiran seperti apa. Justru di situ tantangannya, bukan itu kita menyerah. Yesus bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Justru itu tantangan kita semua. Nah, beta sampai kepada bagian akhir, Bapak Mama semua dan adik-adik. Ada satu cerita, itu ada kotong baca Yesaya 46. Yesaya 45 itu ada cerita yang unik yang sebenarnya itu menjadi dasar kenapa Yesaya 46 itu ditulis. Yesaya 45 itu muncul dengan Tuhan memakai koresi. Dalam tradisi Yahudi, Mesias itu sebenarnya bukan hanya Yesus. Semua orang yang bangkit sebagai penyelamat itu disebut Mesias. Jadi koresi itu pun disebut Mesias. Tuhan bilang, dia hambaku yang aku urapi untuk kamu. Nah, Tuhan bangkitkan koresi untuk perintahkan Israel keluar kembali ke tanah perjanjian. Lalu mungkin dari cerita-cerita, lalu dari situ kalau kita baca, lalu ada muncul judul Tuhan satu-satunya penyelamat, lalu ada seruan bertobat. Nah mungkin ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dia menjadi sombong. Apalagi mungkin dia bukan orang Kristen, bukan orang yang beribadah pada Kristus, dia menjadi sombong. Lu tiap hari berdoa, sengsara, miskin, melarat, lapar, coba beta.
Dia sampai gereja aman-aman saja. Itulah yang dialami oleh Asaf dalam Mazmur 73. Percuma saja aku pertahankan tanganku bersih, tapi itu orang jahat hidupnya aman-aman saja. Nah, kadang-kadang ada orang yang sombong seperti itu. Nah, bagi mereka yang sombong seperti itu, Yesaya yang pernah muncul. Kamu mau banding saya dengan siapa? Dewa Bel itu binasa. Apa yang kamu bangga-banggakan sudah hancur. Hanya aku seorang diri. Sampai masa tuamu aku gendong kamu. Itu dasar kenapa Tuhan menyampaikan kepada Yesaya tentang Yesaya 46. Nah, sekarang kita diberkati oleh Tuhan. Jangan kita sombong dengan berkat itu. Jangan kita mengejar berkat itu. Jangan kita mengejar mujizat. Di dalam sejarah Alkitab, mujizat tidak pernah membuat orang bertobat. Orang bertobat hanya dengan pengajaran Alkitab. Makanya Bible study, belajar firman Tuhan, supaya pikiran kita berubah dan kita mengenal Dia dengan benar. Nah, angka-angka itu punya makna. Angka 7 bagi orang Yahudi itu angka sempurna. Ada satu contoh. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, ini hal yang unik yang mungkin jarang orang tahu. Yesus bilang kepada perempuan itu, kamu sudah punya 5 suami. Betul ya? Dan sekarang yang ada padamu bukan suamimu. Berarti perempuan ini membutuhkan laki-laki. Dia sudah ketemu 5 laki-laki. Lalu yang ada laki-laki sekarang laki-laki berapa? Ke-6. Dia belum puas. Simbol dia belum puas adalah dia datang ke sumur Yakub untuk cari minuman karena dia haus. Lalu sekarang pertanyaannya, Yesus itu laki-laki berapa? Laki-laki ke-7. Laki-laki sempurna yang dia sedang bertemu dengan Yesus. Maka Yesus bilang, sekarang kamu sudah berhenti selesai dengan masalah hidupmu. Kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. 7 itu sempurna. Nah, lalu ada cerita Nebukadnezar. Nebukadnezar ini orang yang sangat sombong. Dia dikenal sebagai pembangun kerajaan Babel yang luar biasa. Lalu suatu saat ketika dia jalan di istananya, dia lihat semua yang dia karyakan, dia menjadi sombong. Nah, Bapak-Bapak semua, adik-adik, teman-teman semua, hati-hati dengan kata-kata kita. Nebukadnezar ketika dia menjadi sombong, dia bilang begini, bukankah ini Babel yang aku bangun untuk dengan kekuatanku, untuk dengan kekuasaanku, untuk kemuliaanku, untuk kebesaranku. Ketika dia ngomong seperti itu, Tuhan menghukum dia. Kenapa? Karena dia menentang Tuhan dengan istilah beta closing statement dari doa Bapa kami. Closing statement doa Bapa kami adalah, for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nebukadnezar bilang, kerajaan, kemuliaan dan kekuatan itu punyaku. Tuhan bilang, kamu selesai. Kamu butuh sekolah 7 tahun supaya kamu bisa bertobat. 7 artinya sempurna. Nebukadnezar dididik oleh Tuhan selama 7 tahun menjadi binatang, punya hati binatang, supaya dia tahu merendahkan diri depan Tuhan. Dan setelah sempurna 7 tahun, 7 masa itu, dia diangkat kembali. Dengan kalimat, ketika itu aku menengadah ke langit dan akal budiku kembali kepadaku. Ketika akal budiku kembali kepadaku, segala kemuliaanku kembali kepadaku. Setelah Tuhan didik kita bertahun-tahun, entah sampai kapan setiap orang punya masa sekolah kehidupan yang Tuhan beda-beda. Sampai di masa Tuhan bilang kamu sudah sekarang tamat, kamu akan dipulihkan. Dipulihkan. Kamu akan kembali menengadah ke langit. Dan engkau akan mengalami pemulihan. Dan melalui berbagai tantangan hidup, kita tidak cari saja masalah itu datang, apalagi kita cari masalah itu, dia akan sangat senang bertemu dengan kita. Nah, di masa seperti itu kita percaya, susah senang, naik turun, Tuhan bilang, aku menggendong kamu. Tenang saja, kamu akan tahu aku menggendong kamu kalau kamu duduk diam di hadapanku. Mazmur 46 ayat 4 yang sangat terkenal, yang dikatakan diamlah dan ketahuilah. Kata diam itu berasal dari bahasa Ibrani rafa. Rafa itu punya pengertian adalah berhenti, diam, menganggur, lelah. Itu artinya, semua arti itu menandakan bahwa kita tidak buat apa-apa. Berhenti saja. Duduk di kaki Tuhan seperti Maria, duduk di kaki Tuhan, dan dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Namun kita semua sudah diberkati Tuhan. Kalau kita sudah diberkati dan kita masih ada sampai saat ini, percayalah sekolah kehidupan kita belum selesai. Kalau kita masih merasa sekarang ini kita di titik yang paling terendah, di titik nadir kehidupan, masalah demi masalah begitu hantam kita, jangan putus asa. Kenapa? Kegagalan atau keberhasilan hanya kita tahu, sekali lagi saya katakan, kegagalan atau keberhasilan hanya kita tahu kalau kita sudah sampai di finish cerita itu. Baru kita bisa katakan, saya gagal atau saya berhasil. Sampai Lazarus dan orang kaya itu ada di tempat masing-masing, baru mereka tahu mereka gagal atau berhasil.
Orang kaya itu dengan segala kemegahannya dia anggap diri berhasil. Oke, ketika kamu sampai di titik akhir kehidupanmu, kamu sadar kamu gagal. Dan orang miskin itu dengan segala penderitaannya sampai di titik akhir, dia tahu bahwa dia berhasil dalam Tuhan. Tuhan memberkati ketemu semua. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini.